Baik, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam program Berkat Pagi. Dan sebelum kita melakukan kegiatan kita atau aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah kita diberkati oleh lewat kebenaran firman Tuhan. Baik, puji Tuhan, langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-15. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat Alkitabnya masing-masing ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana dalam surat ini jemaat Tesalonika mengalami tantangan dan penganiayaan. Itu sebabnya tujuan Rasul Paulus sebagai penulis surat ini ingin mengingatkan kembali jemaat Tesalonika ya tentang pentingnya hidup sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Kristus. Di sini Paulus menekankan sebagai orang percaya harus hidup di dalam kasih, pengampunan dan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, mungkin kita pernah melihat orang mengalami kekecewaan, atau mungkin kehidupan kita pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Ya, kita sudah berusaha melakukan yang baik, namun kita menerima yang tidak baik. Kita menerima perlakuan yang tidak baik. Ya, bahkan ketika pada saat posisi itu ada rasa timbul dalam hati dan pikiran untuk membalas dengan hal yang sama. Namun kebenaran firman Tuhan datang kembali mengingatkan kita pada pagi hari ini di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima yang ke-15, jelas di sana dikatakan perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Artinya kita boleh memperhatikan kehidupan kita. Amin. Nah, itu sebabnya dalam ayat ini ada poin utama yang akan saya bagikan untuk kita boleh renungkan pada pagi hari ini. Tapi tidak hanya kita renungkan saja, namun kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita, ya. Yaitu milikilah kasih. Milikilah kasih. Kasih itu adalah sesuatu hal yang penting, terutama bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-22, Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39 saya akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa kasihilah. Di ayat yang ke-37, ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini adalah sebuah perintah untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita dan akal kita, ya. Kita harus menjadikan Tuhan menjadi prioritas yang utama dalam setiap kehidupan kita. Lalu di ayat yang ke-39, ya, kasihilah sesamamu. Ini juga menjadi sebuah perintah untuk kita boleh mengasihi sesama kita. Ya, memperlakukan sesama kita dengan kasih. Artinya, saudara, Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan, tidak ada kata untuk tidak mengasihi. Tidak ada kata untuk membalas terhadap sesama, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada kata untuk sakit hati terhadap sesama, tidak ada kata untuk benci terhadap sesama. Mungkin secara manusia ketika kita diperlakukan tidak baik, terus firman Tuhan katakan kasihilah sesamamu. Secara manusia mungkin ada rasa ketidakadilan. Ya Bapak Ibu Saudara, melakukan kasih bukanlah hal yang mudah. Mungkin kita mudah mengatakannya, tetapi sulit untuk kita lakukan.
Ya, namun Tuhan ingin kita memiliki kasih seperti kasihnya Tuhan. Ya. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tuhan mau kita memiliki kasih sama seperti kasih Tuhan, tidak kasih yang berpura-pura. Seperti firman Tuhan katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Tapi kita mau memiliki kasih yang tulus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita bilang, saya mengasihi Allah, tapi kita membenci saudara kita. Firman Tuhan katakan, kita disebut pendusta, Bapak Ibu Saudara. Artinya Tuhan tahu setiap isi hati kita. Tuhan tahu setiap pribadi kita. Sebelum kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan, Tuhan sudah lebih tahu, Bapak Ibu. Ya, Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Lalu mengapa kita harus mengasihi? Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu mengapa Tuhan mau kita memiliki kasih. Tuhan mau kita mengasihi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 juga di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya tidak hanya untuk satu orang, untuk dunia ini. Sangat-sangat begitu besar. Dan itu jelas kasih Tuhan tidak terbatas untuk setiap kita. Kita buka lagi dalam kitab kita di dalam Roma 12 ayat yang ke-17. Roma 12 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak boleh menjadi jahat hanya karena manusia mengecewakan kita, tapi biarlah kita tetap menjadi orang baik kepada orang yang mengecewakan kita. Yaitu sebabnya marilah kita mengejar dan melakukan kebaikan, seperti di dalam Galatia pasal yang ke-6 di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Kalau kita menabur yang baik hari ini, suatu saat nanti kita akan menuai yang baik. Amen. Sekalipun kebaikan kita dibalas dengan hal yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara yang berkata oleh Tuhan, saya mau katakan kita tidak perlu repot-repot untuk membalasnya dengan hal yang sama. Tidak perlu repot-repot untuk membuat strategi bahwasanya kita harus melakukan kejahatan juga terhadap sesama kita. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-30, di sana dikatakan bahwa sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, pembalasan adalah haknya Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi dan mengampuni. Sebagai ayat penutup, kita sama-sama buka dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Saya dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita sebagai orang percaya, kita mau hidup di dalam kasih, sama seperti kasihnya Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.